Bener. Hmm. Oh. Hmm.
prosedur. Halo, kembali lagi di channel Cook Time. Kali ini kita akan memasak tteokbokki simple. Siapa sih yang tidak mengenal tteokbokki? Cemilan khas dari Korea Selatan ini sudah booming sekali di tanah air. Yuk, langsung saja kita masak. Pertama, buka kemasannya. Rebus tteokbokki selama kurang lebih 6 menit. Setelah tteokbokki lunak, masukkan semua bumbu instan ke dalam wajan. Tteokbokki pun siap disantap. Halo teman-teman kece, akhir-akhir ini aku senang sekali menonton video tutorial masak. Jika diubah dalam bentuk tulisan, cara membuat atau memasak tteokbokki ini termasuk jenis teks prosedur loh. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah tulisan yang memuat petunjuk secara umum dalam melakukan aktivitas atau tindakan. Kapan kita perlu membuat teks prosedur? Teks prosedur dibuat ketika ingin memberikan informasi tentang cara membuat sesuatu. Misalnya, cara memasak mie instan, membuat jus murah, atau membuat celengan dari kaleng bekas. Kedua, informasi tentang cara melakukan sesuatu. Misalnya, cara mengikatkan sepatu, cara mengoper bola basket, atau cara memesan makanan secara online. Ketiga, informasi tentang cara menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan alat setrika, menggunakan kompor listrik, atau mengoperasikan komputer. Apa ciri-ciri teks prosedur? Teks prosedur berisi langkah-langkah yang berurutan. Karena itu, digunakan kata penghubung untuk mengurutkan langkah. Misalnya, kata kemudian, lalu, selanjutnya, atau setelah itu. Teks prosedur menggunakan kalimat perintah untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya, atau langkahkan kaki kanan ke depan. Teks prosedur menggunakan kata kerja aktif. Contohnya, kata mengadu, memotong, atau melempar. Teks prosedur menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Contoh kata keterangan waktu adalah rebus telur selama 5-7 menit atau masukkan mie setelah air mendidih. Contoh kata keterangan tempat adalah simpan buah di freezer atau tuang adonan ke dalam loyang. Contoh kata keterangan cara adalah bungkuslah adonan dengan rapat dan aduk secara perlahan. Bagaimana cara membuat teks prosedur? Sebelum membuat teks prosedur, kita harus tahu dulu nih struktur dari teks prosedur. Teks prosedur yang lengkap terdiri dari judul, tujuan, alat dan atau
langkah-langkah, dan penutup. Misalkan kita ingin membuat teks prosedur tentang cara membuat nasi goreng kecap. Bagian pertama adalah judul. Dari judul teks prosedur, pembaca sudah mendapatkan gambaran tentang sesuatu yang akan dibuat. Misal judulnya adalah cara membuat nasi goreng kecap. Bagian kedua adalah tujuan, yang berisi penjelasan adalah nasi merah kecap dan akan juga sebagai produk dalam teks prosedur atau rincian tumbuh sampai bagian pula. Resep nasi goreng ini bisa untuk 3 porsi loh. Kamu sekarang yuk coba jawab 3 pertanyaan. Bapak Pertanyaan berikut. Pertama, urutan tahap pembuatan jelly buah yang benar ada. sama Adalah kedua, kalimat perintah yang dapat ditemui pada petunjuk penggunaan oversolve adalah
Yang ketiga, Andin hendak mencuci baju seragam. Putih dan rok merah. Berdasarkan teks prosedur tersebut, yang harus dilakukan anak pertama kali adalah yuk tulis jawabanmu di kolom komentar. Kalau mau latihan soal topik teks prosedur, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like,
prosedur. Sebelum nonton video ini jangan lupa subscribe ya. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan dalam melakukan sesuatu. Langkah-langkah tersebut meliputi urutan proses membuat sesuatu dari tahap awal sampai akhir untuk mencapai atau menciptakan suatu tujuan. Tujuan. Teks prosedur memberikan panduan rinci tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan material dan metode yang detail. Jenis-jenis teks prosedur. Teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana hanya berisi 2 atau 3 langkah saja. Contohnya prosedur untuk mengoperasikan televisi. Teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah dan jenjang untuk tiap tahapannya. Contoh teks prosedur kompleks adalah cara mengisi formulir protokol merupakan teks prosedur yang langkah-langkahnya bisa dibolak-balik, tapi tujuannya tetap bisa tercapai. Contohnya cara membuat teh manis. Ciri-ciri tercapai. Contohnya cara membuat teh manis. Ciri-ciri menggunakan kalimat perintah. Menggunakan kata kerja aktif. Terdapat panduan yang harus dilakukan. Menggunakan kata hubung. Terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara. Terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. 2. Material. Kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. 3. Langkah-langkah, tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. 4. Penegasan ulang, simpulan atau manfaat jika pembaca berhasil mengikuti petunjuk yang terdapat di dalam teks.
Prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur. Dalam teks prosedur, kalimat dapat berupa imperatif, deklaratif, atau interrogatif. Dalam teks prosedur, konjungsi yang digunakan dibagi menjadi konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal. Dalam teks prosedur, numeralia adalah kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah, seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dalam teks prosedur, pronomina atau kata ganti digunakan untuk menggantikan orang atau benda, berdasarkan fungsinya yang menggantikan orang atau benda. Dalam teks prosedur, verba yang digunakan berupa verba material dan verba tingkah laku. Langkah-langkah membuat teks prosedur: 1. Menentukan judul. 2. Membuat tujuan. 3. Buat daftar alat dan bahan. 4. Menyusun langkah-langkah. 5. Sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Berikut contoh teks prosedur. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SD Negeri Cerdas Berkarakter. Tahu nggak? Aku barusan buat mainan bagus loh. Widih, apaan tuh? Tada! Mobil kulit jeruk ala Otto. Wah, mantul tuh. Keren nih, hasilnya halus. Kamu memang kreatif. Hihihi, aku buat sendiri loh. Indra, Okto, sedang ngapain kalian? Kelihatannya seru sekali. Jono, lihat nih hasil karya Otto. Keren kan? Dia bikin sendiri loh. Gini doang. Aku juga bisa bikin. Mainan murahan kayak gini emang cocok buat kamu, Kribo. Dasar si Jono. Orang yang tidak paham seni. Udah gitu
ya orang kayak gitu. Waktu terus berlalu hingga tiba waktunya istirahat. Otto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba Gribo, sedang baca apa kau? Nampaknya seru sekali bukumu itu. Memangnya buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, Gribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. mendengar itu, Otto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono, tukang onan. Okto, kamu harusnya melawan ketika dia menjahili dan mengejekmu. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut dia apa-apain. Lagian, paling dia cuma bercanda. Teman-teman Otto tetap menasihati Otto untuk lebih tegas lagi jika ia kembali dijahili. Hari demi hari, ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Otto. Bahkan malah semakin parah karena Otto diam saja dan membiarkannya. Gribo, ini bangkuku. Ngapain kamu duduk di sini? Kalau mau duduk, kamu harus bayar. Sini bayar 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Otto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Otto. Mereka berpikir Otto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Otto, Terima kasih teman-teman. Kalian sampai repot-repot datang ke rumahku. Okto, ternyata kamu tidak sakit ya? Mengapa tidak masuk sekolah hari ini? Ceritakanlah yang sebenarnya pada kami. Kami akan coba membantumu. Sebenarnya aku takut untuk berangkat sekolah karena Jono. Ia tidak berhenti untuk terus menjahiliku. Kalau kamu takut, laporkan saja kepada ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu nggak sendirian kok. Ada kami yang siap membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku sempat merekam ketika terakhir kali Jono menjahilimu. Aku mau mengajakmu untuk melapor bersama ke Bu Guru. Tapi ternyata kamu malah tidak berangkat hari ini. Tapi nanti kalau aku lapor ke guru, aku akan dicap sebagai pengadu. Tidak akan. Ada kami yang akan membelamu. Nanti kalau Bu Guru marah ke Jono dan Jono jadi balas dendam padaku gimana? Kami akan selalu membantumu, Okto. Perundungan seperti ini tidak boleh didiamkan saja. Kalian sungguh baik dan perhatian. Aku merasa beruntung mempunyai teman seperti kalian. Grup Indo gitu. Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Hei si Indra, jangan keras-keras. Nanti dikiranya kita bikin geng. keesokan harinya Otto berani untuk berangkat ke sekolah dan melapor ke Bu Guru. Dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Otto? Sejak kami kelas 1, Bu. Bu Guru pun segera memanggil Jono dan Frankie. Jono, Frankie, ke ruang Ibu Guru sebentar ya. Waduh, kenapa ini? Aku jadi takut kalau dipanggil ke ruang guru. Aku juga. Terakhir kali gara-gara kita usul sama anak kelas 1 itu. Iya ya, kira-kira kenapa ya? Apa kalian tahu, akhir-akhir ini Otto sering tidak masuk sekolah. Sepertinya iya Bu Guru. Setelah Ibu selidiki, ternyata kalian sering berbuat jahil padanya ya. Kalau kalian tidak berhenti,
Itu hanya akan merugikan kalian. Coba bayangkan kalau Okto sampai berhenti sekolah. Kemudian semua orang tahu bahwa kalianlah penyebabnya. Maka kalian akan dicap sebagai anak nakal selamanya. Apa kalian mau seperti itu? Jangan Bu Guru. Perundungan itu adalah tindakan agresif yang dilakukan untuk merendahkan seseorang dan berdampak negatif. Hal yang kalian lakukan selama ini ke Okto juga termasuk perundungan. Kalian tahu mengapa? Tidak Bu Guru. Karena kalian melakukan hal buruk kepada Okto dengan tujuan menghina, hingga akhirnya Okto takut untuk pergi ke sekolah. Ingat, hal yang kalian anggap lucu atau bercanda bisa jadi merupakan hal yang menyakitkan dan memalukan bagi orang lain. Jangan sampai kalian dikenal sebagai anak jahat nantinya. Nah, sekarang Jono dan Frankie, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan kepada Okto. Jika kalian tidak bisa berubah, ibu terpaksa memanggil orang tua kalian loh. Karena perundungan adalah hal yang serius dan sama sekali tidak boleh terjadi, apalagi di sekolah. Jono dan Frankie mengerti kesalahan mereka, dan mereka pun menjabat erat tangan Okto sambil meminta maaf. Maafkan aku ya Okto. Aku sebenarnya tidak bermaksud menjahili dan mengejekmu. Aku hanya iri. Kamu itu pintar dan kreatif. Iya, sudah aku maafkan kok Jono, Frankie. Kalau nanti memang mau belajar bersama, aku tidak keberatan kok. Sejak saat itu, Jono tidak pernah lagi menjahili Okto. Diam-diam, guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto, berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Toleransi beragama. Liburan panjang akhir sekolah telah tiba. Indra memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk dikitan. Kitan adalah hal yang wajib bagi laki-laki muslim. Semoga lekas tumbuh ya Indra. Iya Pak, terima kasih. Aduh. Setelah kamu sembuh nanti, kita adakan syukuran khitan. Nanti teman-temanmu, Okto, Nadia, dan Donita, diajak ya Indra? Iya ya. Setelah 2 minggu berlalu, liburan sekolah pun selesai. Murid-murid kembali masuk sekolah. Teman-teman, besok Sabtu aku minta kehadiran kalian di rumahku jam 3 sore ya. Keluargaku mengadakan syukuran khitan. Siap. Acara kita nanti ada pengajiannya juga Mbak. Apakah harus pakai jilbab? Apakah aku juga harus pakai sarung dan peci, Indra? Tidak perlu, Donita, Okto. Yang penting kalian pakai baju yang sopan saja. Tapi kan nanti semua tamu pasti pakai hijab, Ndra. Aku malu. Iya, nanti kalau kami tidak bisa baca doanya gimana? Jangan khawatir. Nanti kalian akan aku temani selama pengajian. Beneran, tidak apa-apa nih. Tidak apa. Kalian kan juga sudah kenal sama ayah ibunya Indra. Mereka baik kok. Oke lah kalau begitu. Hari Sabtu pun tiba. Hari dilaksanakannya syukuran khitanan Indra. Acara dimulai. Indra melantunkan ayat suci Al-Quran dalam acara khataman tersebut. Nadia juga hadir dengan memakai jilbab. Ia menyimak pengajian tersebut. Sementara itu, Donita dan Okto berada di dekat Nadia. Mereka berdua
duduk dengan tenang sambil memperhatikan seluruh rangkaian acara. Tak lama, pengajian pun berakhir. Indra menemui teman-temannya. Dia mengidamkan banyak sekali cemilan. Terima kasih buat kehadirannya ya teman-teman. Maaf menunggu lama. Cuma sebentar kok. Hei, semua snack ini aku sediakan khusus untuk kalian. Ayo dimakan. Siap, Dra. Nanti aku habisin. Kalau di Islam, tiap laki-laki pasti sunat ya? Iya toh. Di Islam, khitan hukumnya wajib untuk laki-laki dan dilakukan ketika anak sudah cukup umur. Biasanya sih di umur 3 sampai 10 tahun. Tujuannya agar selalu menjaga kebersihannya demi sahnya pelaksanaan ibadah harian. Oh, gitu ya. Mereka terus asik mengobrol selepas pengajian, hingga tiba-tiba Kak Indra, Dek Zahra, baru datang ya? Sini Dek, kakak kenalin sama teman-teman Kak Indra. Perkenalkan teman-teman, ini Zahra, adik sepupuku. Nah, Dek Zahra, ini namanya Kak Okto. Kalau ini namanya Kak Nadia. Nah, kalau yang satu ini namanya Kak Donita. halo kakak-kakak, namaku Zahra. Kok Kak Donita gak pakai hijab? Kak Okto juga gak pakai sarung dan peci? Ini kan acara pengajian. Zahra aja yang kecil pakai hijab kok. Aduh, itu begini deh. Kalau Zahra gak mau pakai hijab, Mama pasti bilang nanti Allah gak akan sayang sama Zahra. Jadi nanti Allah pasti juga gak akan sayang sama Kak Donita loh. Atau kakak mau pinjam jilbabnya Zahra? Aduh. Zahra ini ada saja. Itu karena Kak Donita dan Kak Okto berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Nah, Zahra, perhatikan ceritanya. Di Indonesia ada 6 agama dan berbagai kepercayaan yang berbeda-beda. Ada Islam, Protestan, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama punya aturan masing-masing, tidak bisa disamakan. Ada juga berbagai kepercayaan yang bersumber dari kearifan lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Walaupun kita berbeda-beda, kita harus saling menyayangi dan menghormati satu sama lain. Tradisi menutup kepala ada di beberapa agama dan kepercayaan, bukan hanya di Islam saja. Dalam tradisi Islam, pemakaian jilbab untuk perempuan memang dianjurkan. Namun, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti sesuai agama kita. Ini yang namanya toleransi. Contohnya saja, Kak Donita dan Kak Okto tidak perlu memakai baju muslim seperti kita. Zahra mengerti. Seperti pelangi ya, mereka berbeda-beda, namun ketika bersatu terlihat indah. Dek Zahra memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makanan. Yuk, kalian semua ikut makan. Siap Om Nur.
Iya. Hah?